Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah besar, mendapatkan hidayah yang diiringi dengan taufiknya, sehingga setelahnya kita mendapatkan petunjuk, tidak hanya mengetahui ada kajian, ada kesempatan kebaikan, tapi kita juga bisa untuk menghadirin dan mengikutinya. InsyaAllah moga-moga kehadiran kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab keselamatan, keberuntungan, dan apa yang kita niat hajatkan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke kajian ulumul Quran yang masih di pembahasan Bitaqatus surah, ya, pembahasan tentang kartu pengenal surah Al-Qadar. Nah, ini ada satu pelajaran dari ayat yang baru saja kita baca, yang mana insya Allah ada hampir kebanyakan di antara manusia, ya, permasalahan intinya karena apa yang digambarkan dalam ayat ini, yakni di surah Al-Fussilat ayat berapa? Ayat 22, yakni kisah tentang kaum sebelum umat sebelum kita, yakni tentang kaum Ad dan Tsamud, ya. Mereka dikisahkan sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana kebiasaan kehidupannya sehari-hari yang tidak percaya, tidak mikir panjang tentang masalah akhirat. Allah menyatakan, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dulu kalian itu tidak menutupi diri kalau pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian akan menjadi saksi atas kalian di saat kalian berbuat dosa. Jadi orang kafir kalau berbuat dosa itu dia nggak nyangka kalau kulit, mata, telinga, anggota tubuhnya ini bakal ngerekam perbuatan dia. Nah, subhanallah, zaman kita sekarang ini sudah ada teknologi yang bisa mengangkat rekaman apa yang dilihat sama mata.
Gitu. Jadi begitu orang mati, menjelang kematiannya itu matanya ngelihat apa? Nah, itu dengan teknologi rekaman terakhir mata itu bisa dimunculkan. Nah, artinya apa, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah? Kalau Allah menyatakan nanti di akhirat kalian akan disaksikan, mata kalian akan ngomong, mata kalian akan menceritakan perbuatan kalian. Zaman kita sekarang sudah ada gitu. Jadi ayat ini subhanallah. Nah, Allah cerita tentang sidik jari. Dulu kayaknya apa sidik jari? Zaman sekarang dipakai untuk penyidikan ya tuh. Sama polisi, ini perbuatannya siapa? Dicek, ada sidik jarinya. Nah, itu bahasa ayat ini. Yashhadu alaikum sam'ukum ala absarukum wala juludukum. Jadi kulit kita nanti itu bisa bersaksi. Secara umum kulit badan, secara lebih spesifik kulit apa? Ujung jari. Jadi ujung jari kita itu Allah bikin tiap manusia beda. Kulit ujung jari, gitu. Ini loh subhanallah, ini tangan ini. Kenapa model kulitnya beda? Allah bikin beda. Bisa jadi bikin kayak begini, gitu. Tapi kulit yang di telapak tangan ini Allah bedakan. Karena apa? Ada rekam jejak di situ, ya, yang bisa menjadi saksi atas perbuatan kita. Itu sudah digambarkan di ayat gitu loh, bahwa nanti kulit kita ngomong. Kalau jejak sidik jari kan nggak ngomong itu. Oh, ini ada sidik jari kamu, nah, gitu doang kan. Nah, tapi itu aja sudah bisa dijadikan sebagai saksi, jadi bukti. Nah, sebelum itu semua ya digali sama orang kafir, Allah sudah cerita dulu. Dulu itu yang menyebabkan umat itu jadi berbuat dosa, jadi kafir, karena nggak percaya akhirat itu, nggak percaya bakal ada pertanyaan, ada hisab, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya Allah mengatakan walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian mempunyai prasangkaan, kalian ngira Allah nggak tahu tentang apa saja banyak perbuatan kalian yang kalian lakukan, Allah nggak tahu. Nah, persangkaan kita kepada Allah itulah yang menjadi masalah nanti. Ketika kita selama di dunia ya menyangka kita nggak diawasi Allah, Allah nggak bakal tahu, Allah ya nggak bakal menghukum kita, ya, bebas saja berbuat semaunya sendiri, ya dibungkus dengan kebohongan, ditutupi dengan berbagai macam tipu muslihat dan sebagainya, seakan-akan Allah nggak ngerti. Nah, itu kebanyakan orang berbuat dosa itu karena merasa Allah nggak tahu. Nah, akhirnya apa Allah nyatakan, wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum, maka itulah prasangkaan kalian yang sudah kalian sangkakan birabbikum kepada Allah, ardakum, itulah yang menyebabkan kalian menjadi cilaka. Ketika kita punya prasangkaan yang salah kepada Allah, menyangka Allah nggak tahu, menyangka Allah nggak bisa apa-apa, menyangka Allah begini, prasangkaan salah inilah yang mencilakakan seseorang. Gitu. Awas, jangan sampai berprasangka salah atau buruk kepada Allah. Prasangkaan itu ardakum. Nah, ini kadang-kadang ada orang, ya mungkin saya belum dapat hidayah, ya akhirnya menyangka jelek kayak begitu sama Allah, akhirnya enggak, gitu. Akhirnya enggak dapat hidayah beneran. Orang dia ngomong begitu kok dia nyangka begitu. Sudah ada hidayahnya, ya, moga-moga saya mendapatkan taufik, moga-moga saya diberi pertolongan sama Allah, gitu. Menyangka Allah bakal nolong kita, Allah bakal membantu kita, ya, dan seterusnya. Nah,
Tapi kalau kita berprasangka jelek kepada Allah, kayak kaum Tsamud, kayak kaum Ad, itu yang bakal mencilakakan. Nyangka Allah nggak tahu, nyangka Allah nggak kuasa, mereka merasa paling kuat. Allah nggak bisa ngancurin kita, kita punya ekonomi, kita punya kekuatan fisik. Ya, nah ini Allah akhirnya membuat mereka cilaka. Fa asbahtum minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah ini kata kuncinya, kata para ulama, syai'an laisa fawqahuma khair minal amal. Ada dua hal di antara amal-amal, tidak ada yang melebihi amal dua ini. Dua amal ini paling baik, tidak ada amal yang melebihi. Apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Harus punya husnudzon kepada Allah. Ya. Kalaupun kita lagi musibah, kalaupun kita lagi rezekinya pas-pasan, nggak punya duit misalnya, wah bala, wah macem-macem, tetap jaga prasangkaan kepada Allah. Oh mungkin setelah ujian ini saya mau diangkat derajatnya, nah gitu. Oh mungkin setelah sakit ini mau dikasih rezeki sama Allah, loh gitu. Itu amal yang paling besar, amal yang paling baik. Ya. Husnudzan billah. Nah, moga-moga kita diberi husnudzan kepada Allah Ta'ala wa bi'ibadillah, dan kepada semua hamba Allah. Udah husnudzan aja kepada yang lain. Ya, ini yang beratnya, Masya Allah. Ya, kita ngelihat orang maksiat, udah hati kita langsung, wah dia mah anu. Padahal kalau orang hatinya bersih, ngelihat orang ahli maksiat, ya Allah kasihan, dia lagi diuji sama Allah. Siapa tahu bentar lagi bakal diangkat derajatnya, dikasih tobat, tahu-tahu jadi orang soleh. Ya nggak tahu, siapa yang tahu. Nah, tapi kalau kita ngelihat orang sudah maksiat, wah kayaknya seumur hidup gak bakal berubah, kan gitu kan? Wah dia mah anu gitu. Nah ini hati-hati, prasangkaan jelek kepada Allah itulah yang menyebabkan manusia menjadi cilaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lanjut sekarang kajian Ulumul Quran. Qala al-ulama al-mufassirun rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bih, tentang bitaqatus surah dan khosais. Moga-moga cukup waktunya. Qala Ibn Ashur, berkata Imam Ibnu Ashur tentang seputar nama, urutan dan tempat tanggal lahirnya surat Al-Qadar. Sumiyat hadhihi surah fil masahif wa kutubut tafasir wa kutubut tafsir wa kutubus sunnah suratul Qadar. Kata Imam Ibnu Ashur, surat ini dalam mushaf yakni mushaf Al-Quran. Kemarin sudah kita contohkan ya, mushaf Al-Quran ada 14 cetakan. Ya, secara umum 7. Ya, cetakan mushaf Imam Nafi', Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Ibnu Katsir, Imam Hafiz, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai. Ya, berapa? Nafi', Abu Amr, Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Hafiz, Hamzah, Kisai. 7. Nah, 7 mushaf. Nah, 7 mushaf itu nanti setiap imam punya murid 2. Itu kadang-kadang riwayat bacaannya ada bedanya. Kayak di surat Al-Qadar ini nanti ada bedanya. Ada yang hitungan 5 ayat, ada yang hitungannya berapa? 6 ayat. Nah, itu namanya mushaf. Ada yang punya mushaf yang beda? Nggak ada, baru tahu kita ya. Belinya di mana juga bingung ya. Kalau misalnya umroh atau ke Mesir atau kemana, nah, minta mushaf Ibnu Amir gitu, mushaf Abu Amr. Kalau di Yaman mushaf Abu Amr ya.
Indonesia kebanyakan mushaf Imam Hafiz an Asim. Wa kutubut tafsir, dan dalam kitab-kitab tafsir, banyak kitab tafsir ya. Wa kutubus sunnah, dan kitab-kitab hadis, surat ini diberi nama Suratul Qadar. Wa sammaha Ibnu Atiyah, Imam Ibnu Atiyah di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir Al-Muharrar Al-Wajiz ya. Tafsir Ibnu Atiyah namanya kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Wa Abu Bakar Al-Jassas, Imam Abu Bakar Al-Jassas, ada ulama ahli tafsir, juga punya tafsir Ayatul Ahkam. Surat ini sama beliau berdua dinamakan surah Lailatul Qadar. Ada dua nama, surah Al-Qadar sama Lailatul Qadar. Wahia maqiyatun fi qauli jumhur. Surat ini adalah surat Makkiyah menurut pendapat jumhur. Siapa jumhur ini? Qaulu Jabir bin Zaid wa yurwa an Ibnu Abbas. Ini pendapatnya Sayyidina Jabir bin Zaid dan juga satu riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa an Ibnu Abbas aidan wa dhahak anha madaniyah wa nasabul Qurtubi ila al-akthar. Ada riwayat yang kedua dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Imam Ad-Dhahak bahwa surat ini bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Kalau Madaniyah berarti turunnya setelah hijrah. Kalau Makkiyah turunnya sebelum hijrah. Apa dalilnya? Kemarin sudah kita. Ya, sebab surat Al-Qadar ini cerita tentang apa? Nah, kenapa disebut Madaniyah? Cerita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kenapa? Nah, ada kewajiban puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah, pas mau perang Badar itu. Nah, sebelum itu di Mekah nggak ada, di Mekah puasa Ramadan nggak ada. Mulai puasa itu setelah hijrah, dapat berapa bulan gitu ya, 16 sampai 18 bulan gitu ya. Karena nyampe ke Madinah itu Rabiul Awal. Nah, Rasulullah nyampe ke Madinah Rabiul Awal. Jadi sekitar 18 bulan ya. 18 bulan senyampainya Rasulullah di Madinah baru ada kewajiban puasa. Makanya surat ini disebut surat Madaniyah. Wa nasabul Qurtubi ilal aktsar. Imam Qurtubi menisbatkan ini pendapat kebanyakan ulama ahli tafsir. Qala al-Waqidi hiya awwalu suratin nazalat bil Madinah. Kata Imam Waqidi, bahkan surat ini adalah surat yang pertama kali turun di kota Madinah. Wa yurajjihuhu anna al-mutabadir annaha tatadammanu at-targhib fi ihya'i lailatul qadar. Dan beliau mengunggulkan pendapat Madaniyah ini sebab apa ya? Yang secara spontan ditangkap sama akal kita, karena surat ini mengandung anjuran menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa inna ma kana dzalika ba'da fardhi Ramadan ba'dal hijrah. Nah, Lailatul Qadar itu diwajibkan setelah adanya kewajiban Ramadan, dan itu semuanya setelah hijrah. Waqad adda Jabir bin Zaid al-khamisah wal 20 fi tartib nuzul surah. Imam Jabir bin Zaid itu menghitung ini surat ke-25 di dalam urutan tartibun nuzul. Nazalat ba'da surat Abasa wa qabla surat Syams. Ini kalau menurut pendapat Makkiyah ya. Kalau menurut pendapat Makkiyah, ini surat yang ke-25 turunnya. Sebab surat Makkiyah berapa total turun? Wah, lupa lagi. Berapa? 86. Kan surat Al-Baqarah itu loh. Surat Al-Baqarah berapa? 286. Yang 28 itu Madaniyah, 86 itu Makkiyah, gitu. Ngingit-ngingitnya gitu. Nah, kalau dianggap ini yang ke-25, repot nanti. Kalau Madaniyah, berarti tinggal 3 surat lagi kan gitu. Bukan. Ke-25 itu bagi pendapat yang mengatakan surat Al-Qadar turun di mana? Di Mekah. Jadi 25 ke 86 masih jauh kan gitu.
kalau dianggap turun di Mekah. Fa amma qaulu man qalu innaha madaniyah, adapun pendapat ulama yang mengatakan ini madaniyah, fa yaqtadi an takuna nuzilat ba'dal mutaffifin wa qabla al-baqarah. Maka sudah semestinya, konsekuensinya turunnya surat ini setelah mutaffifin dan sebelum surah Al-Baqarah. Nah, nanti PR coba cari di juz amma itu ada berapa surat madaniyah, gitu. Iseng-iseng coba cari. Itu nggak semuanya makiyah, diantaranya mutaffifin itu madaniyah tuh, mutaffifin, karena isinya tentang hukum menimbang, ya, hukum timbangan. Wa sebelum surah Al-Baqarah. Wa ayatuha khamsun fil adadil madani wal basri wal kufi. Jumlah ayatnya ada 5 menurut hitungan Madaniyah, Basrah dan Kufah. Wasittun, ada mengatakan jumlah ayatnya adalah 6 fil adil maki wasyami. Ini dalam hitungan surat Makkiyah dan surat Asyami. Pertemuan kemarin sudah kita tunjukkan di mushafnya, ya. Bedanya inna anzalna fil qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Gitu. Bedanya di ayat ketiga. Qala At-Tantawi qala Al-Alusi qala Abu Hayyan. Syekh At-Tantawi menukil dari Imam Alusi. Imam Alusi nukil lagi dari Abu Hayyan, Bahrul Muhit. Ada kitab tafsir namanya Bahrul Muhit, ulama Andalus. Madaniyatun fi qaulil aktsar. Menurut kebanyakan ulama ini madaniyah. Wa hakal Mawardi aksuh. Imam Mawardi apa tafsirnya? An-Nukat wal Uyun, ya. Imam Mawardi mengatakan sebaliknya, ini turunnya di Makkah. Wa dzakara al-Wahidi annaha awwalu suratin nazal bil Madinah. Imam Wahidi ini yang mengarang kitab tafsir Al-Basit Wajiz, Al-Wasit Wajiz Basit, ya, 3 tafsir Imam Al-Wahidi. 25 jilid itu kitab Al-Basit. Beliau mengatakan ini turun di Madinah, surat yang pertama kali turun di Madinah. Wa qala al-Jalal wa fil Iqal, berkata Imam Suyuti dalam kitab wa fiha qaulan. Nah, Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan memang ada 2 pendapat. Wal aktsar anha makkiyah, kebanyakan ini surat makkiyah, kata para ulama. Wa adadu ayatiha 5 ayat wa minhum man addah 1 ayat. Wal awal ashah. Hitungan yang pertama yang lebih kuat, wa arjah, dan lebih unggul, kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Qala Ad-Dani, Imam Ad-Dani, ini Abu Amr Ad-Dani, dalam kitab Al-Bayan fi Addi Ayil Quran. Jumlah kata yang ada dalam ayat ini 30 kata. Hurufnya 112 huruf. Surat Al-Qadr itu 112 huruf. Wa yasitu ayatin fil Makki wasyami. Dihitung 6 ayat dalam hitungan ulama Mekah dan Syam, 5 ayat dalam hitungan ulama yang lain, yang sisanya. Ikhtilaf wa ayatu lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar, berhenti di situ. Itu dihitung 1 ayat. Khairum min alfi syahr, 1 ayat lagi hitungannya jadi 6. Ats-tsalis adahal Makki wasyami wa lam yu'addahal baqun. Nah, ayat yang ketiga itu dihitung 1 ayat sama ulama Mekah dan ulama Syam. Ulama yang lainnya kayak mushaf kita Imam Hafiz, ya, An Asim, ayatnya cuma 5. Nah, terus masuk munasabah. Ada tambahan sedikit munasabah. Qala Syekh Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari, uftutih hadis suratus sabiqatu bi'an Nabi SAW bil qira'ah. Surat sebelumnya, surat Al-Alaq, itu dibuka dengan perintah kepada Nabi untuk membaca. Iqra' bismi rabbik. Itu surat sebelum Al-Qadar. Itu habis Al-Alaq baru Al-Qadar. Nah, terus fanasaba ayyudhkara fi hadhihi surah inzalul Quran al-ma'mur bi qira'atih. Maka sangat sesuai kalau disebutkan di awal surat ini yang disuruh dibaca itu apa sih yang mau dibaca? Nah, gitu. Bacalah.
Baca apa? Baca koran, baca apa ukiran, atau baca apa? Nggak ada jelas di surat Iqra itu nggak ada yang dibaca apa. Ternyata dijelaskan di surat berikutnya, di surat Al-Qadar yang dibaca adalah inna anzalnahu fi lailatin, itu loh yang kami turunkan di malam Lailatul Qadar, itu lo bacain gitu, bacalah. Yang dibaca apa? Yang kami turunkan di Lailatul Qadar. Berarti apa yang dibaca? Al-Qur'an gitu. Oh, maksudnya Iqra itu Iqra'ul Qur'an, seakan-akan Allah berfirman demikian. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala Abu Ja'far Ibn Zubair fil Burhan, Imam Abu Ja'far dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, hakal Khattabi anna sahabah lamma jatama'u 'ala al-Quran wa wada'u surat al-qadar aqibal 'alaq. Imam Khattabi bercerita, dulu sahabat ketika berkumpul membahas Al-Quran ini, mereka meletakkan surat Al-Qadar setelah surat Al-Alaq. Kenapa? Istadallu bidzalika ala annal murad biha il-kinayah fi qawlihi inna anzalnahu fi al-qadar al-isyara ila qawlihi Iqra. Oh, keren nih. Para sahabat itu mengambil dalil kenapa surat Al-Qadar ini setelah Al-Alaq. Iya, karena ada dhamir di surah Al-Qadar, inna anzalnahu, kami menurunkannya. Hu ini kembali kemana? Hu ini isyarah ila qawlihi Iqra. Ini mengisyaratkan kepada firman Allah Iqra yang sebelumnya. Bacalah, iya, bacalah dia itu. Dia yang mana? Alladzi anzalnahu fil, yang kami turunkan di Lailatul Qadar, itu bacalah gitu. Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, berkata Imam Qadhi Abu Bakar, wa hadza badi'un jiddan. Ini adalah pendapat yang sangat indah. Ya, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa satu, kadang-kadang urutan Al-Qur'an itu, tartib mushaf itu ada yang dari kesepakatan sahabat dan ada yang langsung dari malaikat Jibril yang menentukan. Ya Muhammad, taruh ayat ini setelah ayat ini, setelah surat begini. Itu kadang-kadang namanya apa? Tauqifi. Ada yang tidak ditentukan sama Rasulullah, posisinya di mana, nggak ada ketentuannya. Akhirnya sahabat duduk bermusyawarah. Bermusyawarah. Begitu bermusyawarah, para sahabat dikasih ilham sama Allah, dapat pengertian, dapat dalil, akhirnya diletakkanlah surat-surat itu sesuai dengan yang semestinya. Masya Allah. Nah, ini dalilnya, ini peristiwa ini yang diceritakan Imam Al-Khattabi. Jadi tidak semua surat itu posisi letaknya dari Allah secara langsung, tapi ada yang kesepakatan para sahabat. Wallahu a'lam. Yang jelas urutan surat Al-Quran itu mengandung mukjizat juga, ya, mengandung karomah luar biasa. Khasais, apa keistimewaan surat Al-Qadar? Qalu ta'ala inna anzalna al-qadar dalla ala anna ibtida'i nuzul Qur'an ala rasul kana fil qadar. Keistimewaannya surat ini ayat pertama menunjukkan bahwa permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasul adalah di malam Lailatul Qadar. Wahya min layali syahr Ramadan, bahwa itu adalah di malam-malam bulan Ramadan. Wa kana umur Rasul sallallahu alaihi wasallam anadzak 40 aman. Waktu itu umur Nabi adalah 40 tahun. Wastamar al-Quran munajjaman mufarraqan muddata 23 aman. Setelah diturunkan beberapa ayat di bulan Ramadan pertama kalinya, lanjut penurunan Al-Qur'annya secara cicilan, ya. Di apa? Ditaksid. Apa bahasa selain nyicil apa? Bertahap. Ya, Al-Quran diturunkan bertahap. Berapa ayat? Ada yang satu surat utuh, ada yang diturunkan sekian ayat gitu ya. Sesuai dengan peristiwanya atau memang sesuai dengan ketetapan dari Allah. Kadang-kadang nggak ada peristiwa, nggak ada sebab, nggak ada apa, tahu-tahu turun ayat gitu. Ada ayat yang punya sebab, ada yang nggak punya sebab. Ai hatta wafati Rasulullah SAW wa umruhu 63 aman. Begitu turun ayat ini, Rasulullah waktu itu umur 40 tahun. Terus masa turunnya ayat sampai 23 tahun. Berarti umur Nabi terakhir ayat turun itu umur 63 tahun.
Itu keistimewaannya. Satu-satunya ayat yang menerangkan bahwa persisnya awal turun Al-Quran itu pas malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, nuzulul Quran tanggal berapa peringatannya? Ayo. Pas malam ganjil nggak? Kenapa 17 Ramadan? Nah, itu nuzulul Quran yang mana? Ayo. Katanya Lailatul Qadar. Kenapa yang di 17 Ramadan? Emang 17 Ramadan Lailatul Qadar? Ayo PR. Ya dah, nuzulul Quran yang kita peringati itu apa? Itu nuzulul Quran kagak ngerti karepe. PR tuh. Tanya Mbah Sibiti. Ngerti gak dia? Yang kedua, sahabat Ali bin Abbas radhiyallahu anhu fi tafsir qouli ta'ala inna anzalna fi lailatul qadar anna al-Qur'an nazala jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila as-sama dunya fi lailatul qadar. Thumma ba'da dhalika nazala mufarraqan 'ala ar-rasul. Wa hadha an-nuzulul jumaliyyu la yata'aradu ma'a nuzulil ibtida'i 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mani'a ayat tafiqa nuzulani fi ayyakuna fi lailatul qadar fatakunu al-ayah muhtamilatan lil amrayni ma'an. Ada riwayat yang tetap dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang makna in anzalna fil qadar. Maknanya apa? Al-Qur'an turun sekaligus jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama ad-dunya. Yang dimaksud, ini dijawab di nomor 2 ini ya, PR-nya. Yang dimaksud nuzulul Quran di ayat ini adalah nuzulnya Al-Quran yang sekaligus 30 juz dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Itu terjadinya malam Lailatul Qadar. Tsumma ba'da dzalika nazala mufarraqan 'ala Rasul. Nah, setelah itu, setelah di langit baru diturunkan bertahap. Jadi ibarat ngirim Hubble ya, 1 DO dikirim ke lapangan utuh itu ya dah, berapa kubik itu, nah gitu, 30 kubik misalnya, 30 juz dikirim 1 DO itu utuh. Habis itu diturunkan bertahap ya dah, dari truk diturunin dikit-dikit. Sama, Al-Quran juga gitu. Dari lauhil mahfuz utuh 1 DO 1 DO 30 juz bluk langsung turun ke langit dunia, Baitul Ma'mur. Nah, dari Baitul Ma'mur nanti malaikat nunggu kecocokan peristiwa dengan ayat yang dimaksud sama Allah, baru diturunkan. Ada peristiwanya turun, ada perintahnya turun dikit-dikit gitu ya. Jadi nuzulul Quran memperingati yang mana? Nah, yang turun dikit-dikit tadi 17 Ramadan itu memperingati Al-Quran turun secara bertahap. Kalau yang secara langsung 1 DO, nah itu pas Lailatul Qadar, pas malam Lailatul Qadar. Paham ini? Jadi ini memperingati yang 1 DO apa yang tahapan? Kudu ngerti, nuzul Quran gak ngerti karepe. Bingung nanti. Wa hadza nuzul jumali la yata'aradu ma'a nuzulil ibtida'i ala Rasulullah SAW. Wala mani'. Insyaallah nanti dibahas di kesempatan berikutnya karena waktu. Nah, yang jelas ayat Al-Qur'an itu ada yang turunnya ada sebabnya, ada yang turunnya ibtidaan. Enggak ada sebab, enggak ada peristiwa apa-apa, tahu-tahu Allah menurunkan ayat. Itu namanya ayat apa? Ibtidaan, ayat yang turunnya langsung dimulai dari Allah, tidak ada kejadian, tidak ada pertanyaan, tidak ada sebab dari Rasul dan para sahabat, tapi Allah menghendaki menurunkan ayat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Moga-moga kita semakin tambah dikenalkan kepada Al-Quran, sehingga kita tambah senang sama Al-Quran, tambah senang baca Al-Quran, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat dan keselamatan, keberuntungan berkat Al-Quran fid dunya wa fil barzakh ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.
khabar.